Baik, di video ini kami dari kelompok 5 akan bahas sebuah materi yang berjudul mengenai permasalahan dan solusi dengan menggunakan metode simplex, yang dimana pembawaan materi pada video ini akan dibawakan oleh Putu Bagus Yoga Jaya Permana dan Dwi Arda Wibawa. Untuk itu langsung saja, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Arda. Metode simplex. Metode simplex adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Diperkenalkan pada tahun 1947 oleh George B. Danzig dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai solusi optimal diperoleh. Pada setiap langkah iterasi diperoleh solusi yang fleksibel, yang jika dihubungkan pada metode grafik, solusi tersebut merupakan titik-titik solusi perpotongan persamaan kendala pada daerah solusi visible, tapi bukan solusi optimal. Solusi optimal diperoleh pada akhirnya literasinya. Selanjutnya adapun syarat penerapan metode, antara lain kendala berbentuk pertidaksamaan atau persamaan dengan ruas kanan non-negatif, serta penambahan variabel berupa slack untuk kurang dari, excess dan artificial untuk lebih dari, serta artificial untuk sama dengan pada model awal. Selanjutnya ada langkah-langkah metode simplex. Langkah pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan kendala ke bentuk standar, kemudian menyusunnya dalam bentuk tabel simplex. Selanjutnya ada dipilih kolom kunci dari baris Z dengan nilai negatif terbesar, lalu ditentukan baris kunci menggunakan perhitungan indeks terkecil. Dari perpotongan keduanya diperoleh angka kunci. Dan yang terakhir ada angka kunci digunakan untuk membuat baris baru, lalu tabel diperbarui hingga kolom kunci bernilai 0. Proses ini diulang melalui iterasi sampai didapatkan solusi optimal. Baik, berikut ini ada contoh soal, yaitu selesaikan kasus berikut ini menggunakan metode simplex, di mana maksimum Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 tambah 4x3. Adapun kendalanya yaitu x1 tambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil dari 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil dari 3. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil dari 8. x1, x2, x3 lebih besar dari 0. Adapun penyelesaiannya, yang pertama mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala maksimum, di mana Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3. Z dikurang 8x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 sama dengan 0. Lalu ada kendalanya, di mana x1 ditambah x2 ditambah 2x3 tambah x4 sama dengan 2. 2x1 ditambah 3x2 tambah 4x3 ditambah x5 sama dengan 3. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah x6 sama dengan 8. x1, x2, x3, x4, x5, dan x6 lebih besar dari 0. Yang kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan dalam tabel, yaitu di mana Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 diubah menjadi Z dikurang 8x1 kurang 9x2 kurang 4x3 sama dengan 0. Kemudian x1 tambah x2 tambah 2x3 kurang dari 2 menjadi x1 tambah x2 tambah 2x3 tambah x4 sama dengan 2. Lalu x1 ditambah x3x2 tambah 4x3 kurang dari 3 menjadi 2x1 ditambah 3x2 tambah 4x3 tambah x5 sama dengan 3. Lalu 7x1 tambah 6x2 tambah 2x3 kurang dari 8 menjadi 7x1 ditambah 6x2
ditambah 2x3 ditambah x6 sama dengan 8. Yang dimana x1, x2, dan x3 lebih besar daripada 0. Seperti yang tertera pada tabel di atas, merupakan tabel solusi atau tabel awal simplex. Dikarenakan nilai negatif terbesar ada pada kolom x2, maka kolom x2 adalah kolom kunci, dan x2 adalah variabel masuk. Rasio sama dengan NK atau kolom kunci. Nilai rasio terkecil maka disebut baris kunci. Nilai rasio terkecil adalah 1, bersesuaian dengan baris x4, maka baris x5 adalah baris kunci, dan x5 adalah variabel keluar. Sedangkan angka kunci adalah 3. Seperti contoh gambar di atas yang merupakan gambar kolom kunci. Selanjutnya yaitu membuat iterasi 1, di mana nilai pertama yang kita miliki adalah nilai baris baru kunci, atau dalam kurung baris x5. Semua nilai pada baris x5 pada tabel solusi awal dibagi dengan 3 angka kunci, seperti yang sudah tertera pada tabel dan rumus pada gambar di atas. Maka tabel iterasi 1 dapat ditunjukkan seperti tabel di atas. Selanjutnya kita periksa apakah tabel sudah optimal atau belum. Karena nilai baris Z di bawah variabel X1 masih negatif, maka tabel dikatakan belum optimal. Kemudian seperti tabel yang tertera di atas, variabel masuk dengan demikian adalah X1 dan variabel keluar adalah X6. Selanjutnya membuat iterasi 2, di mana seperti yang tabel sudah tertera di atas, tabel sudah optimal sehingga perhitungan iterasi dapat dihentikan. Jadi X1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan min 2/9, dan Z max sama dengan 31/3. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyimpangan dari bentuk standar metode simplex, yang dimana dalam minimasi kendala lebih besar atau sama dengan diubah menjadi persamaan. Kemudian kendala lebih kecil ditambah slack variabel. Lalu kendala lebih besar dikurangi surplus variabel, dan agar solusi tetap non-negatif ditambahkan artificial variable untuk melakukan perhitungan. Jadi dari pemaparan materi yang kami bawakan, maka dapat disimpulkan bahwa metode simplex adalah cara sistematis untuk menyelesaikan program linear dengan 3 variabel atau lebih melalui iterasi hingga diperoleh solusi yang optimal. Proses ini menggunakan fungsi, tujuan, kendala, serta variabel tambahan seperti slack, surplus, dan artificial, dan menuntut ketelitian agar hasil akurat tanpa kesalahan pembulatan. Baik, demikianlah pemaparan singkat dari materi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir pekan bersama kekasih kami ucapkan sekian dan terima kasih.